Sunho dan yang lainnya tiba-tiba menjadi kesal. Nona Wilona, apa maksudmu? Kamu menghentikan saudara untuk bersulang dengan kami, kamu memandang rendah kami. Tidak masalah jika kamu tidak ingin dia minum, kamu boleh minum untuk gantikan dia. Fania masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak disangka Reka mengambil gelas anggur dan meminumnya, anggur yang bagus. Fania duduk kembali dengan marah, menggertakkan giginya dan bergumam, benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Direktur KRU juga tertawa haha dan menghabiskan anggur di gelas. Reka bersulang lagi kepada Sunho berempat dan masing-masing segelas. Sekarang, Direktur KRU dan yang lainnya masing-masing meminum 300 ml, tetapi Reka minum 5 kali lipat dari mereka, 1,5 liter. 1,5 liter, meskipun tidak bisa membunuhnya, tetapi juga akan membuatnya minum sampai komplikasi lambung. Benar saja, Reka tidak hanya bergetar sangat parah pada saat ini, tetapi bahkan ekspresinya menjadi sangat menyakitkan. Tak perlu dikatakan, anggur membakar lambungnya. Fania berkata, sekarang minumnya sudah cukup, kan? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Mana mungkin Direktur KRU akan membiarkan Fania pergi. Dia dengan cepat mengedipkan mata pada Sunho. Sunho mengerti, segera bangkit dan berkata, Nona Wilona, postur tubuhmu yang ramping, tanganmu bahkan tidak bertenaga, kamu tidak akan bisa mengangkat orang besar. Begini saja, kamu tinggal di sini, aku akan mengantar Tuan Valkyrie ke rumah sakit. Fania mana mungkin bisa dengan tenang menyerahkan Reka kepadanya. Barusan antara Reka dan Direktur KRU terjadi konflik, aneh jika Direktur KRU tidak mengambil kesempatan ini untuk menghajar Reka. Dia buru-buru berkata, tidak perlu merepotkan kalian, aku tidak masalah. Direktur KRU mencibir, Nona Wilona, jika kamu keluar dari pintu ini, jangan pernah berpikir untuk menghitung pembayarannya. Fania ragu-ragu. Dia melihat Direktur KRU, kemudian melihat Reka, lalu menggertakkan giginya untuk terakhir kalinya, dan berkata dengan tegas, Tuan Valkyrie, aku akan membawamu ke rumah sakit. Dia masih memilih Reka dan menyerahkan uangnya. Namun, Reka tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, tunggu, aku masih belum bisa pergi. Fania tidak tahan lagi, dan berkata dengan marah, Reka, apalagi yang kamu inginkan? Apa kamu tahu, kamu membunuhku hari ini. Melihat situasi saat ini, dia 100% sudah tidak mampu membayar hutang, dan perusahaan entertainment sudah pasti bangkrut dan diambil alih. Ini semua gara-gara orang ini, hal yang menguntungkan tidak ada, hal yang merugikan sangat banyak. Reka mengangkat kepalanya dan menatap Direktur KRU, Direktur KRU, menurut pandanganku, kita jangan lagi mengancam seorang gadis. Begini saja, aku akan bersulang dengan kalian beberapa gelas anggur lagi, kalian beri hormat padaku, hitung saja pembayaran untuk Nona Wilona, bagaimana? Seluruh tubuh Fania tidak bisa menahan gemetar, menatap Reka, hidungnya sakit dan dadanya sedikit sesak. Sudah di saat seperti ini, Reka ternyata masih memikirkan dirinya, dan bahkan ingin lanjut minum. Sebelumnya Reka menggantikan dirinya untuk minum, mungkin karena ingin membuka jalan untuk berhutang. Seorang pria mengorbankan begitu banyak untuk dirinya, bahkan ragu-ragu untuk minum alkohol sampai mati, jika dia tidak tersentuh, itu bohong. Dia menoleh dan menyeka air mata dari sudut matanya. Gunung es 1000 tahun ini akhirnya sedikit mencair. Namun, kenyataannya adalah dia terlalu banyak berpikir, Reka hanya murni merasa anggurnya enak, jadi dia ingin minum beberapa gelas lagi. Meskipun anggur di tentara itu bagus, tetapi kadarnya terlalu kuat dan tidak ada citra rasa yang umum. Mautai tingkat menengah ini adalah yang paling mempunyai sentuhan emosi. Bantu dia menagih hutang, hanya mencari alasan untuk minum. Direktur KRU dan yang lainnya merasa sangat senang. Jika orang ini terus minum, maka tidak perlu dikirim ke rumah sakit, langsung diantar ke krematorium saja. Haha, minum, tentu bocah ini harus minum sampai mati. Direktur KRU langsung setuju, tidak masalah. Kamu berencana bagaimana meminumnya? Jika minumnya lebih sedikit,
aku tidak akan melunasi pembayaran Nona Wilona. Reka, begini saja, aku tidak akan bersulang satu persatu, itu terlalu buang-buang waktu. Aku akan meminum 5 gelas berturut-turut, dan kalian masing-masing 3 gelas, bagaimana? Sepakat, haha. Direktur KRU tertawa. Jika Reka minum 5 cangkir lagi, berarti sudah minum 2 liter. Dalam waktu sesingkat itu meminum 2 liter, pasti akan mati. Wajah Fania memucat seketika, Reka, aku menghargai niat baikmu, tetapi kamu benar-benar tidak boleh minum lagi. Aku tidak menginginkan uang ini lagi. Reka tersenyum, jika anggur yang begitu lezat tidak diminum, bukankah sangat disayangkan? Ayo, kita bersulang. Para gadis-gadis itu segera mengisi gelas dengan anggur, dan keenam pria itu minum segelas demi segelas. Detak jantung Fania semakin cepat sepanjang waktu, dan terus menarik pakaian Reka. Dia khawatir Reka akan tumbang setelah minum. Dia telah memutuskan, setelah Reka selesai minum, langsung segera bergegas ke rumah sakit, dan dia tidak menginginkan uangnya lagi. Jika tidak pergi ke rumah sakit, Reka akan mati karena minum. Segera, anggur itu diminum habis. Untungnya, Reka tidak tumbang. Melihat Direktur KRU beberapa orang ini, saat ini juga sudah menghabiskan hampir 1 liter. Jumlah normal alkohol untuk seseorang adalah 500 liter. Pada saat ini, mereka minum hampir 1 liter, ini sudah overdosis. Apalagi, diminum dalam waktu singkat, semuanya tampak mabuk, tidak bisa duduk stabil dan terhuyung-huyung, perutnya sudah sangat besar. Namun, mereka masih berusaha untuk fokus menatap Reka, ingin melihat dia dipermalukan orang ini, meskipun tidak pingsan di tempat, juga pasti akan muntah darah. Tetapi saat mereka melihat keadaan Reka, semuanya tercengang. Pada saat ini, pria itu tidak lagi begitu mabuk, dia tampak sangat tenang, duduk dengan mantap seperti gunung, dan dengan ekspresi menikmati, anggur yang enak, anggur yang enak. Aneh, aneh. Rahang Direktur KRU sudah hampir jatuh karena terkejut. Fania menggosok matanya, mencurigai dirinya mengalami halusinasi. Kelima gadis muda itu juga penuh kekaguman. Pria ini, kehebatannya dalam minum benar-benar luar biasa. Ternyata, pihak lawan bukan tidak pernah melihat dunia, dan kemudian minum dengan gila-gilaan, tetapi sebaliknya mempunyai rencana. Memikirkan barusan dia sedang mabuk dan duduk dengan goyah, tampak jelas itu hanya berpura-pura, dia sedang mempermainkan Direktur KRU, bukan Direktur KRU mempermainkan dia. Reka melihat Direktur KRU sambil tersenyum, Direktur KRU, pria sejati menepati janjinya, sekarang tolong hitung pembayaran akhir. Direktur KRU mengutuk sial di dalam hatinya, dia juga menyadari bahwa dirinya sedang ditipu. Dia menatap tajam ke arah Reka, nanti baru dibicarakan lagi. Setelah itu, dia bangkit dan bersiap untuk pergi. Dia tidak bisa tahan dan harus pergi ke kamar mandi untuk memuntahkan anggur. Namun, Reka menghentikannya, tunggu, Direktur KRU, apakah kamu berencana untuk melarikan diri? Direktur KRU berteriak, minggir, kamu itu siapa, berani mengurusku? Melihat rencana jebakannya sudah hampir gagal, Direktur KRU terpaksa harus bersikap tidak baik untuk menghindar. Beberapa gadis juga membantu Direktur KRU berbicara. Meskipun mereka mengagumi kepandaian Reka dalam minum, apa gunanya pandai minum? Tanpa kekuatan dan kekuasaan, dia tetap seorang budak di depan Direktur KRU. Kamu peduli dengan langit dan bumi, apa mungkin kamu juga peduli dengan kotoran orang lain? Direktur KRU, jangan pedulikan orang seperti ini, aku akan mendukungmu ke kamar mandi. Huff, orang seperti ini begitu dilihat sudah tahu tidak bisa minum, kedepannya kurangi minum dengan orang seperti itu. Ekspresi Reka juga menjadi dingin, aku ini siapa? Baik, hari ini aku akan menunjukkan padamu, aku ini siapa. Fania ketakutan, mengira Reka akan menyerang, kemudian Fania buru-buru menghentikan Reka, Tuan Valkyrie, lupakan saja, aku tidak menginginkan pembayaran terakhir ini, kamu tidak bisa mengalahkan mereka dalam berbicara. Reka, jangan khawatir,
mereka masih tidak layak untuk aku tangani secara pribadi. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dan menelepon Direktur KRU. Direktur KRU mengeluarkan ponselnya dengan linglung, melirik nomor penelepon, dan segera bersemangat. Dia berkata kepada Sun Ho dan lainnya, "Gawat, kenapa bisa sampai melupakan bos baru? Saudara-saudara, kalian masih bisa lanjut minum. Jika tidak bisa, pergi ke kamar mandi untuk sadarkan mabuk dulu, pokoknya harus temani bos baru." Sial, hal baik dirusak oleh seorang satpam, sial. Dia menyesuaikan emosinya, menghubungkan panggilan, dan menyanjung, "Bos Valkyrie, kamu sudah sampai. Aku akan keluar untuk menjemputmu." Detik berikutnya, suara Direktur KRU terdengar di ponsel Reka, "Bos Valkyrie, kamu sudah sampai. Aku akan keluar untuk menjemputmu." Situasi apa ini? Direktur KRU bergidik kaget dan menatap Reka dengan linglung. Dia berteriak, "Halo," ke ponsel lagi. Suaranya terdengar lagi di ponsel Reka, "Halo." Direktur KRU ketakutan hingga tangan dan kaki lemas, ponsel seketika jatuh ke tanah. Reka, si satpam ini, ternyata adalah bos barunya. Barusan, dia terus memeras bos baru, menghina dan memarahinya, dan juga menuangkan anggur. "Aku ini, apa-apaan?" Sun Ho dan lainnya juga berdiri dengan kaget. Orang yang berpenampilan biasa ini, ternyata VIP yang akan mereka layani hari ini. Ini benar-benar sangat tidak masuk akal. Sial, jelas-jelas seorang bos, kenapa harus begitu rendah diri sampai berpura-pura menjadi satpam? Suka berpura-pura. Saat ini, kepala Vania sebesar sapi. Dia tiba-tiba teringat, sebelumnya dirinya pernah memarahi bos baru di depan Reka. Dia memarahi bos baru itu pria mesum, wajah penuh dengan jerawat, rosacea, vitiligo, dan bahkan penyakit kelamin yang serius. Apakah di dunia ini masih ada orang yang lebih canggung dariku? Namun, dia mungkin tidak marah pada dirinya, kan? Jika tidak, saat ini dia tidak akan membantu dirinya menagih hutang. Reka menyimpan ponsel, mengambil botol anggur dan ingin minum lagi. Melihat ini, seorang wanita cantik berinisiatif untuk mengambil botol anggur dan berkata dengan nada datar, "Bos, biarkan aku menuangkan anggur untukmu." 4 gadis lainnya juga bereaksi kembali, buru-buru menuangkan teh dan menyalakan sebatang rokok untuk Reka, sangat antusias. Sekarang mereka akhirnya menyadari bahwa Reka adalah tipe mereka, pria impian. Kadar alkoholnya bagus, selain punya uang, dia juga sangat rendah hati. Tidak seperti Direktur KRU, punya uang sedikit saja sudah pamer kekuatannya. Sepanjang hari selalu berpenampilan, "Aku nomor 1 di dunia," tidak menghormati wanita sama sekali dan memperlakukannya seperti mainan. Yang paling penting adalah Reka jauh lebih muda dan lebih tampan dari kelompok Direktur KRU itu, asalkan mata tidak buta, pasti akan memilih Reka. Sikap para gadis-gadis berubah drastis, membuat Reka tidak berdaya. Reka sekarang sama sekali tidak ragu, asalkan dirinya bersuara, 5 wanita cantik akan melayani dirinya dengan sukarela secara bersamaan. Pada saat ini, suasana hati Direktur KRU canggung dan rumit. Namun, bagaimanapun juga, dia orang yang sudah pernah melihat dunia, kemudian dengan cepat menyesuaikan emosinya, dan berkata dengan tidak tahu malu, "Ternyata Tuan Valkyrie adalah bos baru kami sudah bersikap tidak sopan, kami yang tidak memiliki pengetahuan. Tuan Valkyrie, begini saja, aku akan menghukum diriku segelas, anggap sebagai permohonan maaf padamu. Tolong jangan permasalahkan hal ini dengan kami." Reka berkata, "Jika kamu ingin aku memaafkan kalian, aku harus melihat apakah kalian tulus atau tidak." Dia mengambil sebotol anggur yang belum dibuka dan meletakkannya di atas meja, "Minumlah sebotol anggur ini, dan aku akan memaafkanmu." Direktur KRU langsung tercengang. Jika meminum 1 botol ini dalam 1 napas, nyawanya pasti akan melayang. Dia tidak mungkin bisa meminum habis. Otaknya berputar dengan cepat dan berkata, "Tuan Valkyrie, nanti aku harus melunasi pembayaran sisa untuk Nona Wilona. Jika aku minum sebotol ini lagi, aku akan mabuk dan tidak dapat melunasi pembayaran."
Reka, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku akan menghitung untuknya secara pribadi. Vania menarik napas lega. Untungnya, dia masih memikirkan pembayaran sisa, mungkin tidak marah dan tidak mempermasalahkan dirinya. Ini adalah toleransi yang harus dimiliki seorang pria. Tanpa disadari, Reka mengambil tempat di hati wanita cantik ini. Direktur KRU bingung sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Sunho benar-benar tidak tahan lagi, jadi dia berdiri dan berkata, "Saudaraku, pepatah lama mengatakan jadi orang jangan terlalu kejam, harus menyisakan sebuah jalan mundur untuk diri sendiri, dengan begitu ke depannya baru ada jalan yang luas." Kamu sekarang memaksa direktur KRU untuk minum, apa untungnya bagimu? Reka tersenyum, lalu, apa keuntungan menonton pertunjukan monyet bagi umat manusia? Mengapa begitu banyak orang menghabiskan uang untuk menonton pertunjukan monyet? Dengan kata lain, Reka hanya ingin direktur KRU berperan sebagai monyet.